Oke, Bapak Ibu, kematian dan kebangkitan Kristus adalah tema atau topik yang kita bahas dalam pertemuan kelima dari kelas apologetika online kita. Nah, saya langsung saja mulai dengan urgensitas. Seberapa penting sih kita membahas topik mengenai kebangkitan Kristus dari kematian? Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Tentu ya timbul berbagai macam pertanyaan dan pengkajian yang lebih lanjut dari kesimpulan kita. Mengapa kita menyimpulkan bahwa kekristenan itu adalah agama yang benar lewat peristiwa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa kita mengklaim bahwa kekristenan itu agama yang benar? Lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama, semua nubuatan dalam perjanjian lama perihal tentang Yesus terkait dengan kematian dan kebangkitan itu tergenapi. Ya, tergenapi. Tidak mungkin itu sebuah kebetulan karena bukan hanya satu dua nubuatan yang tergenapi atas peristiwa kematian kebangkitan Tuhan Yesus, tapi detail-detailnya, ya. Jadi perjanjian lama itu punya segudang nubuatan tentang Yesus yang adalah Mesias, tentang Yesus yang akan mati dan bangkit bagi setiap kita. Jadi kekristenan dapat disimpulkan sebagai agama yang benar lewat kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, lalu selanjutnya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah bukti ketuhanannya. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan maut. Dan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Seperti yang sudah saya tegaskan dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dia bukanlah manusia yang diangkat jadi Tuhan, seperti tuduhan-tuduhan yang ada, di mana dianggap tahun 325, Yesus disahkan sebagai Tuhan. Konsili Nisea tidak pernah mengangkat status Yesus yang adalah manusia jadi Tuhan, tetapi memformulasikan apa yang sudah diyakini oleh jemaat mula-mula dan para rasul. Sebelum ada Konsili Nisea, sudah ada jemaat mula-mula dan para rasul yang meyakini dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Dan itu adalah orang yang buta sejarah kalau sampai dianggap bahwa Yesus jadi Tuhan karena diangkat oleh bapak-bapak gereja pada Konsili Nisea tahun 325. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu maha kuasa, apapun bisa dia lakukan. Ya, apapun bisa dia lakukan, termasuk dalam hal dia bisa membatasi dirinya karena dia maha kuasa, dia bisa membatasi dirinya dan menjelma menjadi manusia seperti yang ditegaskan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 yang walaupun dalam rupa Allah tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah bukti dari ketuhanan atau keilahian Tuhan Yesus, the divinity of Jesus Christ. Selanjutnya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena apa yang terjadi pada Kristus adalah nubuatan dari perjanjian lama. Tidak ada bagian dalam perjanjian lama yang tidak digenapi pada diri Yesus terkait dengan peristiwa kematian dan kebangkitan. Tidak ada satupun ya bagian dari nubuatan itu yang tidak digenapi sampai saat detail-detailnya. Ya, itu digenapi sampai sesuatu yang dianggap bagian yang terkecil sekalipun itu tidak luput dari penggenapan. Itu semua digenapi. Contoh ya dalam perjanjian lama Mazmur 22 ya, 22 itu berbicara tentang diri Yesus yang akan mati disalibkan. Yesaya 53 juga sama berbicara tentang penderitaan Tuhan Yesus, kematian
Tuhan Yesus dan hal itu tergenapi. Nah, bukan saja peristiwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah karena nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama tergenapi, bahkan peristiwa ini menjadi bukti kebenaran dari semua yang ia ajarkan, seperti surga. Kalau kita percaya, ini penting sekali untuk kita pahami ya Bapak Ibu, karena ini sesuatu yang digumulkan oleh banyak orang. Kalau kita percaya dan dapat dibuktikan secara logis, secara teologis maupun secara historis kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, maka hal-hal yang belum kelihatan bagi kita saat ini, seperti tentang surga, dipermuliakan bersama dengan Allah di surga bersama dengan Kristus, itu juga sesuatu yang dapat dipercayai meskipun belum kita alami atau belum kita lihat. Bukan berarti percaya hanya karena tidak terlihat. Bapak Ibu bisa suaranya di mute. Pak Yeskiel. Pak Yeskiel tuh Suhartanto. Thank you. Thank you Pak Yeskiel, thank you Pak Amin. Sampai di mana tadi? Jadi kok langsung saya blank jadinya ini. Jadi sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak bisa dipercayai, ya. Hanya karena kita belum bisa membuktikannya hari ini, apalagi secara kasat mata, bukan berarti itu sesuatu yang tidak benar adanya. Melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, ya, dasar dari kita mempercayai, meyakini ya. Dasar untuk kita meyakini semua hal itu, ya, tentang surga, tentang hal-hal yang tidak terlihat. Dasar untuk kita meyakini semuanya itu adalah dengan melihat fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kalau terbukti benar nubuatan perjanjian lama tergenapi dalam diri Yesus terkait dengan kematian kebangkitannya, maka terbukti benar pula apa yang dia ajarkan, termasuk surga, yang merupakan hal yang tidak terlihat oleh kasat mata bagi setiap kita hari-hari ini. Ya. Oke, selanjutnya peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menjadi dasar akan kehidupan di balik kematian. Semua manusia ada di bawah kuasa maut, ya, di bayang-bayang maut. Kita di bawah bayang-bayang maut. Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23 dengan jelas ditegaskan di sana. Bahkan pada waktu Adam dan Hawa jatuh, Kejadian 3, telah ditegaskan oleh Tuhan, ya, pada waktu kamu makannya kamu akan mati. Jadi maut atau kematian adalah konsekuensi dari kejatuhan, dan semua manusia ada dalam kepastian, ya, ada dalam kepastian untuk mengalami kematian atau mengalami maut. Maut di sini bukan hanya terkait dengan kematian fisik, tapi kematian kekal, kebinasaan kekal, di mana kita akan dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi apa yang membuat kita tidak perlu takut dengan maut? Karena Yesus telah mengalahkan maut. Bagaimana caranya dia mengalahkan maut? Dia bangkit dari kematian. Ketika dia bangkit, dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi begitu jelas ya urgensitas atau betapa pentingnya topik ini untuk kita bahas dengan kita melihat poin-poin ini. Jadi begitu dahsyat, begitu luar biasanya topik atau materi mengenai kebangkitan Yesus dari kematian. Karena begini Bapak Ibu, jatuh bangunnya kekristenan, berdiri tegaknya kekristenan itu sangat bergantung pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Karena peristiwa inilah yang menjadi dasar lahirnya atau munculnya kekristenan. Tidak ada kekristenan kalau Yesus tidak bangkit. Kekristenan lahir karena Yesus bangkit dari kematian. Ada pengharapan akan kehidupan di balik kematian karena Yesus telah mengalahkan maut. Jadi begitu dahsyat, begitu luar biasa topik ini atau materi ini.
Nah, apa-apa saja yang akan kita bahas ya terkait dengan topik ini. Yang pertama, apakah Tuhan Yesus benar-benar mati? Mengapa ia harus mati? Lalu apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Selanjutnya, apakah makna kematian dan kebangkitannya? Nah, mungkin saya mengajak Bapak Ibu terlebih dahulu untuk melihat 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-3. Dari ayat yang ketiga ya. Saya baca secara cepat ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ya, jelas di sini ya. Yesus mati bagi kita karena dosa-dosa kita. Ya, dia tidak dihukum karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Dan hal itu telah ditegaskan dalam Yesaya pasal 53. Dia menanggung kelemahan kita, dia menanggung dosa-dosa kita, mati karena kesalahan kita. Bahwa ia telah dikuburkan ayat 4, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berulang kali Tuhan Yesus menegaskan bahwa dia akan mati dan bangkit dari kematian. Ini sesuatu yang menarik sekali. Bagaimana mungkin seseorang bisa dengan detail ya menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Sebelum terjadi kebangkitannya, dia telah menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Dan itu tertera ya di sejumlah Injil. Ayat-ayat yang menekankan bahwa Yesus itu telah menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Seperti Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-18, di Yohanes pasal yang kedua, robohkanlah bait suci Allah itu dan aku akan mendirikannya kembali dalam 3 hari. Itu jelas di sana ditegaskan. Dan dalam Injil Markus juga Yesus menegaskan hal itu, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ke-3. Dan itu juga menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk mempercayai ya semua perkataan Yesus itu benar adanya, karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia nubuatkan terkait dengan dirinya itu tergenapi secara sempurna. Selanjutnya ya, bahwa ia ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas ini Petrus ya. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Misalnya ini ya, Bapak Ibu hidup di zaman itu, pada waktu itu, dan Bapak Ibu menyaksikan, meragukan kebenaran dari peristiwa ini. Nah, Bapak Ibu itu bisa cek atau cross check ya kebenarannya dengan mempersoalkan hal ini kepada orang-orang yang menyaksikan peristiwa dari kebangkitannya. Karena dia menampakkan diri kepada sejumlah saksi, bukan hanya kepada 2-3 orang. Dalam konteks hukum Taurat secara khusus, 2-3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Bapak Ibu nanti bisa lihat dalam Ulangan pasal yang ke-17 dan Ulangan pasal yang ke-17 dan pasal yang ke-19 mengenai pentingnya sejumlah saksi ya untuk suatu perkara itu dianggap sah. Nah, bisa juga dilihat dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jadi jelas sekali ya, tidak boleh sembarangan dipercayai sebuah kesaksian ya kalau tidak didukung oleh sejumlah saksi. Nah, kesaksian tentang Yesus yang bangkit dari kematian itu disaksikan oleh banyak saksi, bukan hanya 2-3 orang. Dan kalau sekali lagi, kalau kita hidup pada zaman itu,
kita bisa mengklarifikasi kebenarannya dari sejumlah saksi yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus kepada para murid, kepada Kefas, kepada 500 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya, ini melampaui dari ketentuan suatu perkara itu dianggap sah. 500. Jadi begitu banyak sekali, ya, begitu kuat sekali ya kesaksian atau data dari kebangkitan Tuhan Yesus sehingga tidak ada ruang bagi kita untuk menyaksikannya atau meragukannya. Bapak Ibu, tidak ada, tolong dicatat ya, tidak ada peristiwa sejarah ya, dalam sejarah ya, tidak ada peristiwa kuno dalam sejarah yang datanya, yang dokumennya selengkap peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak ada peristiwa kuno dalam sejarah yang datanya atau dokumennya selengkap peristiwa dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah itu bisa dibuktikan secara historis sehingga tidak terlihat kita subjektif ya dalam membuktikannya? Sangat bisa. Saya akan menyajikan sumber objektif yaitu data historis untuk mendukung kebenaran ini. Tapi kalau Alkitab, saya langsung memberikan kesimpulan begini. Dengan melihat Alkitab, bahkan seorang ateis pun akan menyimpulkan tidak mungkin Yesus tidak bangkit dari kematian. Mereka pasti menyimpulkan hal itu. Ya, orang yang dengan pikiran yang jernih, ya siapapun mereka, pasti menyimpulkan bahwa benar tidak ada ruang bagi mereka untuk menyaksikan fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi Paulus juga mendapat bagian ya, mendapat bagian dari penampakan Yesus yang bangkit dari kematian. Oke. Nah, saya mulai dengan pertanyaan ini. Apakah Tuhan Yesus benar-benar mati dan bangkit? Kematiannya adalah kunci dari kehadirannya di tengah-tengah dunia. Kematiannya adalah kunci dari kehadirannya di tengah-tengah dunia. Dia datang untuk mati bagi kita karena dosa-dosa kita. Ya. Untuk inilah dia hadir ke dunia ini. Untuk itulah, untuk alasan ini, untuk tujuan inilah dia datang ke dunia ini. Dia adalah seorang juru selamat dan dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dan caranya untuk dia menyelamatkan umat manusia itu adalah dengan jalan mengalami kematian. Dan hal itu sudah ditegaskan dari sejak awal, dari kitab Kejadian 3 ayat 15, yang sering disebut sebagai proto-evangelium, ayat penginjilan yang pertama sekali. Dan pencetusnya adalah Bapak Gereja kita yang bernama Irenaeus. Ya, proto-evangelium. Janji kehadiran juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia, yang akan menghancurkan kepala ular, yaitu menghancurkan pekerjaan si iblis. Jadi kematiannya adalah kunci dari kehadirannya di tengah-tengah dunia. Jadi tidak mungkin kita bisa selamat kalau dia tidak mati. Loh, mengapa dia harus menyelamatkan kita dengan cara mengalami kematian? Ini menarik sekali. Ini menarik sekali. Mengapa dia harus menyelamatkan kita dengan cara mengalami kematian? Karena konsekuensi dari kejatuhan itu adalah kematian. Allah itu punya tatanan. Allah itu punya tatanan. Sekalipun dia maha kuasa, dia tidak menabrak tatanan yang ada. Dia menggenapi apa yang dia firmankan. Kalau dia berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia, maka dia harus menyelamatkan umat manusia dengan menanggung konsekuensi dari kejatuhannya itu. Konsekuensi dari kejatuhan itu, apa itu? Kematian. Makanya tidak heran Allah menyelamatkan kita dengan jalan mengalami kematian. Dan terlihat kok ya, berbagai macam simbol ya, aktivitas yang bersifat simbolik yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Seperti kitab Imamat, itu kan berbicara tentang bagaimana mereka mempersembahkan korban penebus dosa. Dan itu merujuk kepada Tuhan Yesus
ya, yang adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Bapak Ibu bisa lihat Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Selanjutnya, menolak kematian Kristus itu sama dengan menolak substansi dari kehadirannya. Karena justru ia hadir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengalami kematian. Jadi sangat tidak mungkin ia diluputkan dari kematian, seperti teori yang menyangkali kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan Yesus yang mati, tapi yang diserupakan dengan dia. Karena memang untuk itulah ia hadir. Lalu selanjutnya, Injil kehilangan substansi atau kekuatannya kalau dianggap Yesus tidak bangkit dari kematian. Jadi Injil itu menjadi kabar baik karena Yesus bangkit dari kematian. Ya, bukan kabar baik namanya kalau Yesus tidak bangkit, dia hanya mati doang. Dia harus bangkit. Timbul harapan bagi kita karena dia telah bangkit dari kematian, mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Dengan kata lain, tidak ada artinya seorang percaya kepada Injil ketika ia menolak Yesus bangkit dari kematian. Karena esensi Injil terletak pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Contoh ya, seperti kaum liberalisme. Kita sudah singgung dalam pertemuan sebelumnya. Mereka tidak percaya kebangkitan. Mereka tidak percaya peristiwa kebangkitan. Mereka tidak percaya Yesus bangkit dari kematian karena itu sesuatu yang bersifat supranatural. Segala sesuatu yang bersifat supranatural harus ditolak karena tidak sesuai dengan logika, tidak rasional. Ya, karakteristik dari liberalisme itu adalah segala sesuatu harus bersifat rasional, logis, logik. Makanya salah satu pemukanya yaitu Rudolf Bultmann terkenal dengan istilah yang dia buat demitologisasi. Dia menganggap bahwa Alkitab itu dipenuhi dengan mitos-mitos sehingga perlu dilakukan demitologisasi. Semua mitos harus dibuang dari Alkitab. Nah, kalau merujuk kepada poin yang ketiga dari PowerPoint ini, hal itu menunjukkan bahwa mereka percuma jadi Kristen. Nggak ada artinya mereka jadi Kristen. Karena inti dari kekristenan atau jantung dari kekristenan adalah peristiwa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi epicentrum atau pusat dari kekristenan. Yang keempat, tidak ada lagi gunanya kita mempercayai kesaksian Alkitab kalau kita sudah menolak kebenaran dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kelima, dasar dari kekristenan terletak pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut atau masuk kepada substansi persoalannya, kita perlu terlebih dahulu mempelajari apa sih yang menjadi karakteristik dari penolakan atas kebangkitan Tuhan Yesus. Karakter penolakannya, yang pertama yaitu semua keberatan pada dasarnya adalah manifestasi anti-supranaturalisme, yaitu penolakan terhadap keajaiban dan keterlibatan Allah dengan manusia. Padahal seharusnya, ini idealnya ya, lucu rasanya orang percaya Tuhan itu ada, Tuhan itu maha kuasa, tapi tidak percaya ada kebangkitan atau Yesus bangkit dari kematian. Itu menjadi lucu. Karena ya tidak ada yang sukar bagi Allah yang maha kuasa itu untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi aneh ya kalau sampai orang percaya Allah ada dan Allah itu maha kuasa tapi tidak mempercayai Yesus itu bangkit dari kematian. Kematian itu sebuah keanehan, sebuah kekonyolan. Jadi kalau kita mempercayai Allah itu ada dan maha kuasa, maka konsekuensi berpikir logisnya adalah kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Kalau dibandingkan dengan peristiwa penciptaan alam semesta, ya, yang begitu kompleks ya, di mana Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Begitu luas ya alam semesta ini. Tidak dapat diukur luasnya alam semesta ini. Hal itu menunjukkan betapa dahsyat, betapa hebat, betapa perkasanya Tuhan itu. Nah, kalau alam semesta yang begitu kompleks ini saja kita percayai bahwa tidak mungkin tidak Tuhan yang menciptakannya. Pasti Tuhan yang maha kuasa lah yang menciptakan
semua yang begitu kompleks dan indah ini sehingga bisa ada. Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadikannya, mengadakannya. Kalau kita percaya akan hal itu, maka tidak sukar seharusnya kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian, ya, membangkitkan orang mati. Karena jauh lebih sukar ya menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Selanjutnya, kita menggali bentuk-bentuk penolakan yang ada. Nah, ada teori kebohongan namanya. Ini adalah penolakan pertama sekali, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ya, ini dilayangkan oleh imam-imam besar. Ini sesuatu yang memilukan. Ya, justru imam-imam besar, kaum rohaniawan yang mencoba untuk mencegah berita terpenting bagi umat manusia. Apa itu? Kebangkitan. Kaum rohaniawan ya yang menjegal. Konyol sekali sebenarnya. Yaitu para imam besar. Matius 28 ayat 11 sampai 15 di mana dianggap dituduhkan ya teori konspirasi, dituduhkan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh para muridnya. Dituduh bahwa para murid yang mencuri tubuh Yesus. Nah, seorang yang bernama Alexander Balmin Bruce mengatakan bahwa ini bagus sekali, ya. Pernyataan Balmin ini bagus sekali. Para serdadu tidak mungkin ketiduran. Hukuman yang lazim bagi yang tertidur pada waktu jaga adalah hukuman mati. Jadi kan teksnya jelas ya. Dituduh bahwa para murid itu mencuri mayat Yesus pada waktu para murid tidur. Nah, sekarang kita persoalkan, logis nggak hal ini, cerita ini? Para serdadu tidak mungkin ketiduran. Garis bawah ya Bapak Ibu ya. Hukuman yang lazim bagi yang tertidur pada waktu berjaga adalah hukuman mati. Ini ada hukumnya. Dapatkah para serdadu disuap dengan uang sebanyak apapun untuk mengambil risiko sebesar itu? Tentu saja mereka akan mengambil uangnya dan pergi sambil menertawakan pemberi uang itu, lalu menghadap pimpinannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Mungkinkah para imam mengharapkan yang lain? Kalau tidak, apakah mereka sudah memikirkan rencana mereka masak-masak? Kisah ini mempunyai banyak kesulitan. Para serdadu tahu pasti bahwa mereka tidak tertidur di pos mereka dan bahwa tidak pernah terjadi pencurian jenazah. Kebohongan yang dibayar mahal oleh para imam kepala itu merupakan tindakan bunuh diri. Isinya sangat bertentangan satu dengan yang lainnya. Penjaga yang tertidur tidak akan mengetahui apa yang terjadi. Ya, kalau benar ini ya, mari kita analisis ya teori ini. Kalau benar para serdadu itu tertidur dan para murid itu mencuri mayat Yesus pada waktu para serdadu tidur. Pertanyaannya, bagaimana mungkin serdadu yang tidur itu bisa memastikan kebenaran bahwa mayat Yesus itu hilang karena dicuri oleh para murid? Itu tidak logis. Ada banyak kemungkinan lain, ya, kemungkinan lain dari mayat itu bisa hilang karena apa? Ya, yang pasti tidak mungkin mereka bisa memutlakkan kebenarannya bahwa mayat itu hilang karena dicuri oleh para murid. Jadi janggal rasanya untuk menerima teori ini. Yang kedua, hukum yang lazim diberikan pada waktu itu kalau para serdadu didapati tidur, hukuman mati. Jadi tidak mungkin mereka sampai mempertaruhkan nyawanya tidak mungkin mereka sampai mempertaruhkan nyawanya hanya masalah Yesus yang dicuri mayatnya oleh para murid. Ya, seberapapun uang yang diberikan tidak akan mungkin bisa menggantikan nyawa mereka. Jadi tidak mungkin hal itu terjadi. Begitu bantahan saya terkait dengan teori ini. Lalu selanjutnya, teori salah kubur. Teori ini mengatakan bahwa para murid mengalami kebingungan sehingga mereka pergi ke kubur yang salah. Teori ini terbukti
tidak dapat dipertahankan mengingat pengakuan Sanhedrin bahwa kubur itu kosong ketika mereka menuduh bahwa para murid mencuri tubuhnya. Teori salah kubur. Nah, ini sama sekali tidak masuk akal, ya, karena banyak sekali ya sejumlah saksi yang menyaksikan di mana Yesus dikuburkan, secara khusus Yusuf dari Arimatea. Lalu tidak logis juga terkait dengan di mana para wanita yang sering datang mengunjungi makam Tuhan Yesus. Tidak mungkin kalau benar para murid itu salah kubur, bagaimana mungkin mereka seperti Yusuf dari Arimatea yang tahu kuburan Yesus di mana, tidak tahu, ya, tiba-tiba lupa ingatan, ya, tidak mungkin, ya, kecuali dia tiba-tiba dibuat amnesia. Tapi kan itu makin jauh mengarangnya, makin nggak jelas. Ya, jadi teori salah kubur ini lagi-lagi adalah sebuah teori kelucuan yang sama sekali tidak berdasar. Sama sekali tidak bisa dibenarkan. Jangankan dibenarkan, dipertimbangkan saja tidak layak. Teori salah kubur ini adalah teori yang hanya sekedar dibuat-buat begitu saja untuk menolak fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya, teori yang tidak kalah lucu, namanya teori pingsan. Dia tidak mati, tetapi hanya pingsan saja dan dibiarkan pergi dengan sendirinya. Oke, ini dua jawaban ya terkait dengan teori ini. Yang pertama jawaban serius, yang kedua jawaban lucu-lucuan. Ya, yang pertama jawaban serius, yang kedua jawaban lucu-lucuan. Yang serius begini, kalau kita melihat Alkitab, kita bisa mendapatkan ya cerita yang lengkap mengenai peristiwa apa saja yang dialami Tuhan Yesus sebelum pada akhirnya dia disalibkan dan mati. Tidak langsung ujuk-ujuk dia disalibkan. Sebelum dia disalibkan, itu dia disiksa habis-habisan, seperti dicambuk, ya. Dia diadili lalu dicambuk. Ya, dia sudah kehabisan banyak darah pada waktu dia dicambuk. Ya, itu ujungnya itu berduri ya, ujung dari cambuk itu, sehingga ketika dicambuk badannya lalu apa istilahnya terkelopek ya, terkelopek dagingnya itu tertarik gitu loh. Jadi begitu sadis ya penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan serdadu-serdadu itu ya mereka adalah algojo yang profesional dalam hal ini. Mereka profesional dalam melakukan hal ini, itulah intinya. Jadi mereka berhasil membuat Yesus itu tersiksa, teraniaya. Dan bukti bahwa dia sudah habis-habisan secara fisik ya, sudah teraniaya. Buktinya adalah ketika dia mengangkat salibnya menuju Golgota, dia tidak kuat, dia tidak sanggup. Ya, lalu Simon dari Kirene yang membantu untuk mengangkat salibnya sampai ke Golgota. Jadi sudah berpuluh darah, habis-habisan Tuhan Yesus. Lalu pada akhirnya dia disalibkan. Disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lalu dimahkotai duri. Lalu untuk memastikan bahwa dia itu mati, dia ditusuk lambungnya. Lambungnya ditusuk. Sebelum ditusuk, kakinya sempat mau dipatahkan. Karena itu adalah hukuman yang lazim yang diberikan kepada setiap orang yang disalibkan. Itu hukuman yang lazim diberikan. Tetapi sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa Yesus itu tidak jadi dipatahkan kakinya. Kakinya tidak jadi dipatahkan. Sudah dinubuatkan. Lalu benar adanya bahwa kaki Yesus tidak dipatahkan, tetapi untuk memastikan bahwa dia sudah mati, tidak dipatahkan karena dianggap atau didapati dia sudah mati. Nah, untuk memastikan dia sudah mati, lambungnya ditusuk. Itu jelas sekali. Ya, ditikam lambungnya. Itu jelas sekali. Dan seperti yang saya katakan tadi, terbukti benar ya, Alkitab itu adalah firman Allah, karena sak detail-detailnya ya nubuatan itu digenapi dalam diri Yesus
terkait dengan peristiwa kematian dan kebangkitannya, seperti jubahnya diundi oleh para serdadu, ya, di mahkotai duri. Itu semua digenapi. Jadi tidak mungkin kekristenan itu bukan agama yang benar. Karena apa? Karena keakuratan ya dari firman Tuhan itu, keakuratan dari nubuatan, keakuratan dari penggenapan dari nubuatan itu. Itulah yang membuat kekristenan layak untuk dipercaya. Dan Yesus yang bangkit memberikan harapan bagi setiap umat manusia untuk bisa menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Jadi teori pingsan sama sekali tidak berdasar. Itu jawaban serius, jawaban lucu. Ya kalau mereka masih juga tidak percaya ya bahwa Yesus itu benar-benar mati, masih juga tidak percaya, ya udah, ya coba aja mereka merasakan, ya mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sebelum mereka disalibkan, ya dengan jalan mereka disalibkan. Tapi sebelum mereka disalibkan, mereka habis-habisan dulu dianiaya. Ya kita mau lihat, pokoknya sampai semua hal yang dialami oleh Tuhan Yesus itu dialami juga oleh orang yang percaya Yesus itu hanya pingsan tapi tidak mati. Coba, apakah dia benar-benar bisa menunjukkan, membuktikan bahwa dia hanya pingsan waktu dia disalibkan? Bisa enggak? Saya nggak yakin. Bapak Ibu jangan menganggap ya film The Passion of Christ itu lebay, berlebihan. Nggak mungkin seperti itu Yesus diperlakukan. Apa yang ditampilkan oleh The Passion of Christ itu belum keutuhan dari apa yang disaksikan oleh Injil, oleh Alkitab. Alkitab menegaskan bahwa bahkan mukanya itu pun sudah tidak lagi berbentuk. Ya, rupa seorang manusia itu tidak lagi terlihat karena begitu luar biasa. Ya, disiksa Tuhan Yesus sampai tidak berbentuk. Badannya itu hancur memang. Mengerikan sekali. Jadi tidak layak dipercaya teori ini. Selanjutnya teori penglihatan. Nah, ini dia. Para murid dianggap berhalusinasi. Jumlah dan berbagai penampakan bersama dengan pola pikir para murid membuat teori ini mustahil. Lagi-lagi ya, ini teori yang benar-benar tidak masuk akal. Oke. Bagaimana kita bisa menyimpulkan bahwa teori penglihatan ini nggak masuk akal? Atau teori halusinasi? Karena begini, karena saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus itu banyak sekali. Seperti yang sudah saya tegaskan tadi ya, 1 Korintus pasal yang ke-15. Jumlah dari saksi yang menyaksikan itu banyak sekali, bukan hanya 2-3 orang, lebih dari 2-3 orang, sampai 500 orang, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun untuk kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Tidak ada keraguan sedikit pun untuk kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Karena begini, nggak logis. Ya, dalam bidang ilmu apapun, teori ini nggak bisa dibenarkan. Psikologi kah, selain teologi ya, apapun itu. Bidang ilmu apapun, tidak mungkin bisa membenarkan teori ini. Karena apa? Karena tidak mungkin dalam waktu bersamaan, jumlah manusia sebanyak itu bisa berhalusinasi hal yang sama di tempat yang sama. Berhalusinasi hal yang sama di tempat yang sama dengan jumlah yang begitu banyak. 500 orang. Tidak mungkin. Itu yang membuat teori ini mustahil untuk dipercayai. Bukan kebangkitan Tuhan Yesus itu yang mustahil dipercayai, tapi teori ini yang menganggap bahwa para murid berhalusinasi. Dan tidak mungkin mereka berhalusinasi berkepanjangan. Kan mereka terus menyaksikan ya, menyaksikan kebenaran dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Orang berhalusinasi ya, 1 hari selesai, 1 jam, 2 jam selesai. Nggak mungkin sampai berhari-hari, sampai bertahun-tahun, sampai sekarang semuanya berhalusinasi. Teori ini benar-benar konyol. Ya, memang cara setan untuk menggagalkan orang banyak diselamatkan itu tidak habis-habisnya. Ya, termasuk teori-teori ini merupakan bagian dari pekerjaan setan. Dia berupaya habis-habisan ya untuk membuat orang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Makanya menjadi penting sekali untuk kita mempelajari, menggali hal ini agar kita benar-benar bukan hanya sekedar percaya secara iman ya, saya percaya, tapi juga percaya secara akali, di mana akal kita bisa memahami kebenaran dari peristiwa ini.
Lalu teori mitos. Nah, ini juga sebenarnya tidak perlu saya bahas panjang lebar karena memang sama sekali nggak masuk akal teori mitos ya. Konsep kebangkitan ini dipinjam dari mitologi pagan, kebudayaan kafir. Mungkin dari Babel, ya tidak ada bukti ya untuk ide ini. Sangatlah mudah untuk kita menganalisis atau mengurai atau membedakan mana mitos, mana tidak. Kalau terkait dengan Tuhan Yesus, tidak bisa sama sekali dianggap itu sebagai sebuah mitos. Karena apa? Karena unik ya peristiwa kematian kebangkitannya. Sebelum dia mati dan bangkit, dia sudah menubuatkan kematian kebangkitannya. Ya, dan saksi dari kebangkitan itu banyak sekali. Ya, tidak terbendung kekuatan dari kebenaran peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian. Lalu selanjutnya teori kebangkitan rohani. Kebangkitannya tidak terjadi secara jasmani tetapi secara rohani. Kristus hidup dalam benak para pengikutnya. Ya. Jadi ini sih lucu banget ya. Secara rohani bukan secara fisik. Tidak bisa dibuktikan kebenaran dari teori ini. Karena apa? Karena jelas Yesus itu menampakkan diri kepada sejumlah saksi, kepada banyak saksi. Lalu dia menampakkan diri kepada Thomas yang ragu, skeptis. Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Lalu ketika dia melihat Yesus yang bangkit dari kematian, dia berkata, "Hokriosmu kai hoteosmu." Tadi kan saya tegaskan di awal kebangkitannya membuktikan keilahiannya. Karena ketika dia bangkit dari kematian, para murid menyembah dia dan mengakui kealahannya. Hokriusmu kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 27 dan 28. Di mana Thomas memegang tangannya yang berlubang pakung dan lambung yang terluka. Hal itu membuktikan kebenaran dari Yesus benar bangkit secara fisik, secara jasmani. Lalu untuk menguatkan kebenaran dari dia bangkit secara jasmani, Lukas pasal 24 ketika dia minta ikan goreng. Sebenarnya bukan ikan goreng, ikan bakar sebenarnya. Karena belum ada minyak goreng waktu itu. Ya, ikan bakar. Nggak mungkin hantu ya roh itu bisa makan. Nggak mungkin. Ditegaskan juga bahwa dia punya daging dan punya tulang. Lukas pasal 24 ya. Punya daging, punya tulang, bisa dirabah dan makan ikan goreng. Jadi tidak mungkin dia bangkit secara rohani. Ya, ini ada juga teori yang mengatakan seorang yang bernama Lu'ai Fatohi. Dalam ajaran Muslim pun diajarkan bahwa Yesus tidak mati dan bangkit. Pernyataan Al-Quran bahwa ditampilkan seolah-olah demikian. Bagi orang Yahudi, bahwa mereka menyalib dan membunuh Yesus hanya mungkin memiliki satu di antara dua makna. Pertama, adalah bahwa orang Yahudi mengalami semacam pemikiran ilusi kolektif. Tadi saya sudah singgung bahwa teori ini sangat-sangat konyol, sangat-sangat rapuh bahkan ya, sangat-sangat konyol dan juga sangat-sangat rapuh. Lagi-lagi ya, jangankan dibenarkan, dipertimbangkan saja tidak layak. Ya, ini orang-orang yang buta melihat Alkitab, buta melihat berbagai macam data yang begitu kuat yang disajikan oleh Alkitab. Dan jauh lebih mungkin adalah yang kedua katanya, yang alamiah, bahwa orang Yahudi menyalibkan seseorang yang lain sembari menyangka bahwa dia adalah Yesus. Hal ini itu tertulis dalam Al-Quran ya, surat An-Nisa 4 ayat 157 sampai 158. Yang disalibkan itu yang diserupakan dan ditafsirkan bahwa yang mirip Tuhan Yesus itu adalah Yudas. Di kalangan mereka saja dalam menafsirkan ayat ini ya, surat An-Nisa 4 ayat 157 sampai 158 beragam penafsiran ya. Belum ada penafsiran yang sahih terkait dengan ayat ini. Apalagi bagaimana mungkin kita bisa digugurkan keyakinan kita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka saja berdebat terkait dengan ayat ini. Tetapi okelah, taruhlah dianggap diserupakan. Pertanyaannya, kalau kita merujuk kepada Alkitab, apakah Alkitab pernah menegaskan bahwa ada yang serupa dengan Tuhan Yesus? Tidak ada. Apakah Alkitab pernah mengatakan bahwa Yesus itu mirip dengan Yudas atau Yudas mirip dengan Tuhan Yesus? Tidak ada. Apakah ada orang yang diserupakan dengan Tuhan Yesus?
Tidak ada. Dan begitu bodohnya kah? Begitu konyolnya kah para murid, Maria ibunya dan saudara-saudaranya nangis, sedih berlarut-larut, padahal ternyata bukan Yesus yang disalib, yang diserupakan. Untuk apa mereka menangis? Untuk apa mereka lari ketakutan meninggalkan Tuhan Yesus kalau ternyata bukan Yesus yang disalibkan, tapi yang diserupakan? Kan konyol. Jadi nggak masuk akal cerita Alkitab itu. Jadi nggak masuk akal cerita Alkitab itu. Satu-satunya alasan bagi kita untuk percaya bahwa benar Yesus itu tidak disalibkan, tapi yang diserupakan. Kalau ada indikasi yang tersurat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yudas itu mirip Tuhan Yesus, atau ada orang yang mirip Tuhan Yesus. Tetapi ayat itu nggak ada. Indikasi itu tidak kita pernah temukan, baik secara implisit, apalagi eksplisit. Tidak ada. Nah, orang yang jadi jelas ya, Tuhan Yesus. Tetapi ayat itu nggak ada. Ini siapa ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dari fakta adanya sejumlah tokoh yang mengalami kebangkitan dari kematian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, berisi tentang kisah-kisah tentang adanya orang mati yang dibangkitkan. Jadi adanya kisah dari orang mati yang dibangkitkan menjadi dasar untuk kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Kalau ada tokoh-tokoh yang pernah bangkit dari kematian, maka tidak sukar lah ya bagi kita untuk menerima bahwa benar Yesus itu bangkit dari kematian. Karena PL ya banyak berisi tentang kisah-kisah orang yang bangkit dari kematian. Nah, pandangan para pakar, ya, saya mencoba untuk dengan cepat membahas hal ini sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagaimana para pakar memandang peristiwa ini? D.A. Carson, seorang pakar biblika, menjelaskan dan membandingkan kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Lazarus yang dikembalikan pada hidup ini masih dibungkus dengan kain kafan, sedangkan Tuhan Yesus yang mengalami kebangkitan kekal tidak dibungkus dengan kain kafan. Kebangkitan Lazarus merupakan suatu tanda yang merujuk kepada kebangkitan Tuhan Yesus dan kebangkitan kekal. Ya, maksudnya gini, jauh lebih masuk akal, jauh lebih bisa dipercayai, ya, dipertanggungjawabkan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus daripada Lazarus. Karena apa? Karena kain kafan dari Tuhan Yesus itu ditinggalkan. Ya, kalau mayatnya dicuri, kan lucu. Kenapa kain kafannya ditinggalkan? Lucu sekali. Jadi hal itu membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Kain kafannya itu menjadi bukti bahwa dia bangkit dari kematian. Ditinggalkan. Kalau pencuri tidak mungkin meninggalkan kain kafan itu. Jadi murni dia bangkit dari kematian. Nah, menurut James Montgomery, signifikansi kebangkitan terlihat sejak masa-masa awal era Kristen. Ya, sudah jelas gitu ya, dari awal-awal atau jemaat mula-mula mereka percaya dan memperingati ya peristiwa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Sampai taraf tertentu para murid itu telah mempercayai Kristus sebelum kematian dan kebangkitannya. Salah satu contoh dari iman mereka yang belum matang tapi sungguh-sungguh adalah kesaksian Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Tetapi iman terguncang hebat oleh penyaliban. Begitu terguncangnya sampai pengikut-pengikutnya segera berpencar kembali ke tempat asal mereka. Bapak Ibu, tolong digarisbawahi. Terbukti benar ya kebenaran dari Alkitab. Karena enggak ditutup-tutupi ya. Enggak ditutup-tutupi ceritanya. Kalau memang Alkitab ini diada-adakan, sesuatu yang tidak benar tapi berisi kepalsuan, palsu, tidak mungkin hal yang memalukan seperti ini dicatat, di mana para murid itu tergoncang imannya, lalu berpencar meninggalkan gurunya, muridnya. Pasti mereka buang ini. Kalau memang benar Alkitab itu diada-adakan. Tetapi benar bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan tidak diada-adakan karena diceritakan apa adanya saja semua cerita itu, termasuk terguncangnya iman dari para murid. Nah, sekali lagi, tetapi iman terguncang
hebat oleh penyaliban, begitu terguncangnya sampai pengikut-pengikutnya segera berpencar kembali ke tempat asal mereka. Dan Petrus yang telah memberikan kesaksian yang luar biasa itu menyangkal Tuhan 3 kali pada malam penangkapan Kristus, bahkan sebelum penyaliban. Para murid ini telah percaya, tetapi penangkapan dan penyaliban mengubur kepercayaan mereka. Apa adanya Alkitab menceritakan. Namun dalam waktu 3 hari setelah kebangkitan, iman mereka tumbuh kembali. Dan mereka keluar untuk memberitakan kepada dunia Injil tentang juru selamat yang disalibkan tetapi bangkit kembali. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah inti dari berita mereka. Nah, Craig Evans menjelaskan kebenaran dari kebangkitan Kristus melalui gereja mula-mula. Mengapa gereja mula-mula muncul? Pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban rumit atau panjang lebar. Gereja mula-mula muncul karena keyakinan yang teguh bahwa Yesus telah dibangkitkan dan telah menampakkan diri kepada lusinan, bahkan ratusan dari pengikutnya. Sejak kelahirannya, gereja mula-mula memberitakan kebangkitan Yesus dari sejak dulu, bukan baru-baru ini saja. Ya, jadi saksi-saksi yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan para muridnya telah memberitakan kabar ini. Ya, sungguh layak dipercaya kebenaran dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, karena yang dekat, sumber yang dekat atau pribadi-pribadi atau para saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus telah menyaksikan kebenarannya. Kecuali di awal-awal peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak ada yang mempercayainya di abad pertama, lalu ujuk-ujuk di abad ke-6, di ujuk-ujuk abad ke-6, lalu ada yang memberitakan bahwa Yesus bangkit. Itu kayaknya sanksi kita, ragu kita dengan kebenaran dari cerita itu. Tetapi dari sejak kekristenan awal ini sudah diberitakan bahkan oleh para murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, para rasul atau para murid, bahkan Rasul Paulus. Bapak Ibu silakan pilih. Bapak Ibu silakan pilih kesaksian dari orang yang dekat dengan Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan Yesus, atau kesaksian orang yang hidup di ratusan tahun berikutnya, abad ke-6, abad ke-7. Tentu kita memilih untuk percaya kesaksian dari orang-orang yang menyaksikan Tuhan Yesus langsung atau yang bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu para murid. Bapak Ibu pasti ngerti lah yang saya maksud ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang yang ngaku-ngaku nabi, terus menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus. Ratusan tahun kemudian. Jauh lebih Bapak Ibu tolong dimatikan suaranya ya. Jauh lebih kita percaya kesaksian dari para murid yang dekat atau bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Nah, keyakinan yang tidak tergoncangkan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, yang pada gilirannya memberi perintah kepada para pengikutnya untuk meneruskan visi kerajaannya. Inilah yang akhirnya menuntun munculnya gereja, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang disebut dengan amanat agung. Tuhan Yesus memberikan mandat untuk kita memberitakan kabar baik kepada segala makhluk, kabar baik terkait dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Ada Leon Morris dia menegaskan bahwa orang percaya pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi sangat gigih berpegang pada adat istiadat agamanya. Namun orang-orang ini tidak merayakan hari Sabat melainkan hari Tuhan, yaitu suatu peringatan kebangkitan yang dilakukan setiap minggu. Setiap minggu. Lukas pasal yang ke-24 itu jelas menegaskan bahwa pada hari Minggu Yesus bangkit dari kematian, dan berikutnya orang-orang percaya atau jemaat mula-mula merayakan peristiwa dari kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu. Pada hari Tuhan itu mereka merayakan perjamuan suci bukan untuk mengenang Kristus yang sudah wafat, tetapi untuk mengingat dengan penuh rasa syukur berkat yang dibawa oleh Tuhan Yesus yang hidup dan menang. Sakramen yang lainnya, pembaptisan, merupakan suatu peringatan bahwa orang percaya telah dikuburkan bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Dia. Kolose 2 ayat 12. Kebangkitan memberikan arti pada segala sesuatu yang mereka lakukan. Jadi begini Bapak Ibu, berdasarkan Kolose 2 ayat 12,
sebagaimana Yesus telah bangkit, kita bangkit ya, untuk menerima tubuh kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus menjadi model dari tubuh kebangkitan kita nanti di akhir zaman. Lalu kesaksian para bapak-bapak gereja, Bapak Ibu nanti mendapatkan materi ini. Saya langsung saja lompat pada bagian yang lainnya. Ya, ini kesaksian dari bapak-bapak gereja terkait dengan Yesus yang bangkit dari kematian dari abad-abad awal bahkan. Ya, seperti Polikarpus. Polikarpus ini murid Yohanes ya. Lalu Polikarpus memuridkan seorang yang bernama Irenaius. Mereka adalah bapak-bapak gereja yang tidak jauh ya dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu ada Tertullianus, ya, seorang bapak gereja juga, seorang apologet yang terkenal. Tertullianus inilah yang menciptakan istilah dan konsep dari Tritunggal, una substantia tres personae. Ya, ini Bapak Ibu bisa baca nanti sendiri. Lalu ada Josephus Flavius, seorang Yahudi ya, Romawi, seorang sejarawan Yahudi pada abad pertama. Ya, dia mengakui bahwa Yesus itu disalibkan dan para pengikutnya rela mati untuk apa yang mereka yakini. Nah, lalu saya mencoba untuk menyederhanakan ya argumentasi atau alasan mengapa kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Nah, ini argumentasi sederhananya. Pertama, mengapa kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian? Liang kubur kosong. Tapi begini, tidak otomatis liang kubur kosong itu membuktikan Yesus itu hidup. Bisa saja kan dia dicuri mayatnya. Atau kemungkinan yang lainnya, tidak otomatis. Makanya kurang lengkap ya lagu itu ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Tidak utuh ya argumentasi itu. Karena bisa saja ada kemungkinan yang lainnya. Tetapi ya tidak mungkin dimulai dari kubur yang kosong. Kalau kubur tidak kosong, ya berarti jelas Yesus nggak bangkit. Jadi memang harus dimulai dari kubur kosong. Keempat Injil melaporkan kebangkitan dengan menceritakan lebih dulu kepergian beberapa perempuan pada fajar hari Paskah. Keempat Injil ya, keempat-empatnya menyaksikan kubur Yesus yang kosong. Hal itu menunjukkan betapa dahsyat, betapa pentingnya berita tentang Yesus yang bangkit ini. Setibanya di tempat itu, mereka terperanjat sebab mayat Tuhan Yesus sudah hilang. Ternyata kuburan sudah kosong. Selang beberapa hari kemudian, murid-murid mengabarkan kemana-mana bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kebangkitan menjadi pokok dan inti berita mereka. Mereka tidak akan dapat mengharapkan orang percaya andai kata pendengarnya memeriksa sendiri kuburan Yesus yang tidak beberapa jauh letaknya, lalu mendapati mayat Tuhan Yesus masih terbaring di dalamnya. Kuburan itu memang sudah kosong, mayat itu sudah hilang. Jadi jelas sekali ya, baik para wanita maupun murid-murid Yesus melihat secara langsung bahwa kubur itu kosong. Mungkin ada satu pertanyaan yang muncul ya terkait dengan hal ini. Mengapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri pada wanita? Kenapa bukan pria? Mengapa kepada wanita? Karena wanita itu kurang dipandang, ya kurang terpandang dalam konteks Yahudi atau budaya Yahudi. Kurang dihargai lah, ya. Laki-laki dianggap yang paling penting. Ya kurang lebih sama seperti orang Batak zaman dulu lah, konsepnya berpikirnya. Makanya kalau tidak lahir anaknya laki-laki, meskipun sudah 3-4 bahasa Bataknya dihujut terus, dihajar terus, ya kan sampai dapat anak laki-laki. Ya kan yang ke-12 baru dapat. Dan yang ngerinya hanya demi anak laki-laki rela kawin lagi. Itu ngeri itu. Ya, jangan sampai ada lagi orang Batak yang punya konsep seperti ini. Nah, Yesus mengunggulkan kebudayaan itu, pemikiran seperti itu dengan diskriminasi itu dengan dia menampakkan diri ya
Hal itu menunjukkan betapa berharganya wanita bagi Yesus. Dia menampakkan diri pertama sekali kepada wanita. Ya, kepada para wanita. Apa bukti bahwa kurang dihargai para wanita ketika wanita itu, Maria ibu Yesus, dan Maria yang lainnya menyaksikan kepada para muridnya Yesus bangkit, tidak percaya. Lalu Petrus dan Yohanes lari sekencang mungkin untuk melihatnya secara langsung. Ya, jadi jelas ya bahwa mengapa Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada para wanita. Selanjutnya pembuktian yang kedua, tadi kubur kosong, yang kedua kain kafan dibiarkan. Ya, kain kafan dibiarkan. Tadi saya sudah singgung ya, tidak mungkin mayat Yesus dicuri oleh para murid. Kalau benar dicuri mayatnya, kenapa kain kafannya nggak dibawa? Ya kan? Kenapa ditinggalkan? Ya, dengan ditinggalkannya kain kafan itu oleh Tuhan Yesus, hal itu membuktikan ya dia memberikan bukti ya, tanda bahwa dia benar bangkit dari kematian dengan meninggalkan kain kafan itu. Lalu pembuktian yang ketiga, Tuhan Yesus memperlihatkan diri ya kepada sejumlah saksi ya. Itu sudah saya tegaskan dengan kita melihat 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi. Itulah konteks yang paling lengkap, paling sistematis dan jelas terkait dengan peristiwa dari kematian Yesus. Report atau laporan yang paling jelas, paling sistematis dan paling kuat ya dasar teologisnya. 1 Korintus 15. Lalu yang pembuktian terakhir atau yang keempat, murid-murid berubah. Bapak Ibu, tidak ada jawaban, tidak ada alasan, tidak ada argumentasi yang jauh lebih logis atas perubahan yang dialami, perubahan radikal yang dialami oleh para murid. Tidak ada jawaban yang logis mengapa hal itu bisa terjadi selain peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi jawaban mengapa para murid bisa berubah secara radikal. Ya, mereka penakut, mereka pengkhianat, ya. Mereka jahat. Ya jahatlah karena mereka telah meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka sebelumnya mengikuti Tuhan Yesus 3,5 tahun sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Terus tiba-tiba mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Itu jahat itu. Ya, mereka sangat takut. Dan apa juga ya yang membuat, alasan apa yang membuat kita percaya bahwa tidak mungkin para murid itu mencuri mayat Yesus? Karena mereka itu penakut. Mereka itu penakut. Gak mungkin mereka berani mencuri mayat Yesus. Gak mungkin. Ya, mereka takut dibunuh. Lalu pada akhirnya, bahkan kematian pun bukan sesuatu yang mereka takutkan. Kenapa? Yesus bangkit dari kematian. Mereka sampai rela mempertaruhkan nyawanya atas berita kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, bagaimana mungkin sampai mereka mempertaruhkan nyawanya untuk berita ini? Untuk sesuatu yang konyol, untuk suatu kebohongan. Gak mungkin mereka mempertaruhkan nyawanya. Jangankan mempertaruhkan nyawanya, menampakkan dirinya kepada tentara Romawi mereka nggak berani, apalagi mempertaruhkan nyawanya ya atas Yesus kalau benar dia tidak bangkit. Nggak berani mereka. Tapi karena Yesus bangkit, mereka berubah secara radikal. Sekali lagi, tidak ada jawaban yang logis. Tidak ada jawaban yang jauh lebih tepat untuk menjawab mengapa mereka bisa berubah selain peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan Yesus menampakkan diri mereka dan menampakkan dirinya kepada mereka. Kesimpulan, kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan sebuah ilusi, hayalan, penglihatan, atau mimpi, atau seperti yang dimaksudkan ya oleh seorang tokoh yang bernama Eckhart sebagai sesuatu yang ada dalam pemikiran para murid. Kalau hal itu hanya sebuah hayalan, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang menjadi saksi, bukan hanya 12 murid, tetapi ada 500 orang saksi lainnya. Dan ini menjadi pekerjaan ya, proyek yang mega project yang dilakukan oleh setiap mereka yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, setiap orang yang skeptis, termasuk kaum liberal atau ateis. Bagaimana kita bisa merekonstruksi kesaksian PB, Perjanjian Baru, yang begitu kuat menyaksikan kebenaran dari peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian, kalau benar Yesus tidak bangkit dari kematian?
Mereka harus merekonstruksi cerita-cerita dalam Alkitab yang telah dengan kuat menyaksikan kebangkitan Yesus. Jadi sangatlah tidak make sense untuk menolak fakta kebangkitannya, karena begitu kuat Alkitab menyaksikannya. Kebangkitan adalah kenyataan yang tidak terbantahkan oleh apapun, siapapun, dan di zaman apapun. Banyak teori yang mencoba untuk menolak fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi tidak ada satupun teori yang bertahan, yang mampu menggugurkan ya kebenaran dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit dari kematian, sehingga iman kita itu berdasar. Pengharapan kita menjadi tidak sia-sia. Seperti yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 17. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Hal itu ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada mereka yang sempat ragu, ya, ragu akan adanya kebangkitan. Lalu Paulus mencoba untuk menjawab pertanyaan itu dengan menghubungkannya kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Karena dia bangkit dari kematian, kita juga akan bangkit. Karena kebangkitannya lah yang menjadi dasar akan kebangkitan kita di hari penghakiman nanti, di akhir zaman nanti, pada waktu kedatangan Tuhan kali kedua. Jadi mustahil untuk membantah peristiwa dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kesimpulan terakhir, sulit untuk tidak mempercayai peristiwa ini sebab data-data dan para saksinya terlalu banyak sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Banyak orang yang telah mengatur siasat untuk tidak mempercayainya, sama seperti imam kepala dan para serdadu yang telah mengatur siasat untuk merobohkan benteng iman Kristen ini, tetapi mereka tidak mampu. Namun saya menegaskan bahwa ada perbedaan yang mendasar dengan ketidakpercayaan mereka. Para imam dan serdadu sebenarnya bukan tidak percaya bahwa Yesus bangkit karena para serdadu menyaksikan sendiri peristiwa tersebut dan mereka ketakutan ya melihat Yesus yang bangkit itu. Melainkan mereka dihasut oleh para imam untuk tidak mengakuinya dan merekayasanya. Oke, sekian pemaparan materi dari peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.